Dzalika qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim. Dzalika adapun kisah tersebut, al-madhkuru artinya kisah yang telah disebutkan, min amri Isa dari perkaranya Nabi Isa alaihissalam. Itu natlu membacakan aku, itu natlu membacakan aku hu pada dzalik. Nakusu artinya mengisahkan aku hu pada dzalik, alaika atas engkau ya Muhammadu wahai Nabi Muhammad. Ya Muhammadu wahai Nabi Muhammad. Minal ayati dalam keadaan menjadi ayat-ayat. Halun adapun minal ayat itu hal. Minal ha'i dari hak, fi natluhu di dalam lafadz natluhu. Fi natluhu di dalam lafadz natluhu. Wa amiluhu adapun amilnya hal. Wa amiluhu adapun amilnya hal itu ma lafadz fi dzalika di dalam lafadz dzalika. Mim maknal isyarati dari maknanya, dari makna isyarah. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakimi dan sebutan yang kuat. Al-muhkami yang dikuatkan, ail Qur'ani artinya Al-Qur'an. Ail Qur'ani artinya Al-Qur'an. Inna matsala Isa sesungguhnya sifatnya Nabi Isa. Sesungguhnya sifatnya Nabi Isa, sya'nahu artinya keadaannya Isa, al-ghoriba yang aneh, indallahi di sisi Allah, itu kamatsali Adama sebagaimana sifatnya Nabi Adam alaihissalam. Kasya'nihi artinya seperti tingkahnya Nabi Adam, fi kholqihi di dalam penciptaannya, Isa min ghairi abin dari tanpa ayah, min ghairi abin dari tanpa ayah, wa huwa adapun inna matsala Isa itu min tashbihil ghoribi dari menyerupakan perkara yang aneh, minal aghrobi dari perkara yang lebih aneh. Liyakuna supaya ada apa, inna matsala Isa itu aqta'a lebih mematahkan lil khosmi terhadap golongan, wa auqa'a dan menjatuhkan fin nafsi di dalam hatinya al-khosm. Bukan ada orang-orang yang kalau sebelum zamannya Nabi Muhammad keadaan-keadaan yang bersifat teologi seperti itu memang terjadi di dunia ini nih. Jadi adanya sebutan sejarah mengenai teologi itu isinya memang hal-hal yang di luar kemampuan akal kita sebagai makhluk akhir zaman, ya. Karena memang semua orang, semua hal itu disentuh, ya, atau semua keadaan itu disentuh langsung oleh Allah. Ya. Kayak misalkan Nabi Adam sebagai manusia pertama yang di situ diciptakan tanpa kedua orang tua. Kemudian beberapa beratus tahun kemudian, ya, Nabi Isa
Nabi Isa binti Maryam juga diciptakan kembali. Kalau eranya Nabi Isa itu memang sudah dekat dengan Nabi Muhammad, untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Karena kan kehidupan manusia niku ada nabi yang diperintahkan kemudian membentuk sebuah kehidupan, beberapa berhasil dengan banyak pengikut, tapi beberapa nabi yang lain juga tidak menghasilkan apa-apa, seperti kisah Nabi Nuh. Jadi ratusan tahun usia Nabi Nuh itu yang terkumpul hanya 70 orang. Nah, kita ini keturunannya Nabi Nuh. Jadi pada saat itu semua manusia dihancurkan karena sudah terlalu parah nih, angkara murkanya sudah terlalu parah, kemudian semuanya dihancurkan. Yang tersisa hanya Nabi Nuh dan 70 pengikutnya. Padahal dakwahnya ratusan tahun. Kebentuk sebuah ekosistem kehidupan yang baik dihancurkan lagi oleh Allah nih. Dengan terus ada lagi nabi gitu. Nah, Nabi Muhammad itu ditetapkan sebagai nabi akhir zaman. Maka tidak heran kenapa Islam disebut sebagai dijanjikan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah sebagai ajaran akhir zaman dan yang paling hak gitu ya. Karena memang Islam sendiri adalah agama yang kompleks, termasuk mukjizat daripada Rasulullah itu adalah Al-Quran. Kenapa? Karena bahkan ketika Rasulullah sudah tiada, Al-Quran ini teks dan kontekstualnya tidak berubah hingga hari ini. Nah, ini menunjukkan bahwa termasuk daripada keajaiban atau mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad disebut-sebut Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah satu mukjizat yang bahkan ketika Rasulullah sudah tidak ada, umatnya tetap bisa merasakan ajarannya, isinya, semuanya, karena di dalam Al-Quran menceritakan keadaan masa teologi di mana raja dipilih langsung sama Allah, jadi kekuasaan, terus kemudian kejadian-kejadian itu disentuh langsung oleh Allah. Bahkan sebelum Nabi Muhammad ada kisah tentang Nabi Isa yang diceritakan. Nabi Isa ini memiliki sebuah eksistensi yang seperti Nabi Adam, sama-sama memang diciptakan tanpa ayah. Maka dikatakan di sini min tashbihil gharib bil agrob, jadi keserupaan yang aneh dengan sesuatu yang lebih aneh gitu. Wong Allah mampu menciptakan seorang Nabi Adam yang tanpa ayah, tanpa ibu. Ya sudah barang tentu sudah sangat mungkin bagi Allah untuk menciptakan seorang Nabi Isa yang di situ ada ibunya. Tapi tidak ada bapak, karena memang ditiupkan, dikisahkan kan yang kemarin kesucian Sayyidah Maryam seperti apa. Berikutnya Khalaqa menciptakan siapa Allahu pada Adam. Ai Adama artinya pada Nabi Adam. Ai Qalaba artinya ai Qalabahu artinya pada dirinya Nabi Adam. Min turobin dari turob, dari debu. Summa qala kemudian berkata siapa Allah lahu terhadap turob. Kun pada lafadz kun adalah engkau itu basyaron jadi manusia, fayakunu maka wujud apa turab apa basyar, fayakunu maka wujud apa basyar, aifakana artinya maka wujud siapa Adam, wakadhalika dan itu sebagaimana Adam alaihissalam, Isa adapun Nabi Isa alaihissalam Allah berkata siapa Allah Ta'ala lahu karena memuliakan Isa, kun wujudlah engkau min ghairi abin dari tanpa bapak, fakana maka wujud siapa Isa. Al-haqqu adapun Isa, al-haqqu adapun Isa itu hak.
Adapun kisah Nabi Isa itu hak mir rabbika, dari Tuhanmu. Khobaru mubtadain, adapun khobarnya mubtada mahdhufin yang dibuang. Ai amru Isa, artinya perkaranya Nabi Isa alaihissalam. Al-haqqu mir rabbika fala takun, maka jangan ada engkau itu minal mumtarina, dari orang-orang yang ragu. Asyakina, artinya orang-orang yang ragu, fihi, di dalam Isa. Faman, maka adapun siapa saja itu hajjaka, mendebat siapa man kepadamu, jadalah, artinya mendebat kepadamu, minan nasoro, dari orang-orang Nasrani, fihi, di dalam perkaranya Isa, mimba dima, dari setelah mengetahui perkara, jaa, yang datang apama kepadamu, minal ilmi, nyatanya dari mengetahui, biamrihi, dengan perkaranya Isa. Jadi setelah dikisahkan tentang Nabi Isa, kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul. Jadi jangan ragu tentang kisah Nabi Isa. Maka jika ada orang yang mendebatmu, faqul, maka mengucapkanlah engkau lahum, terhadap man, ta'alau, kemarilah kalian. Ta'alau, kemarilah kalian, nada'u, memanggil aku, abna ana, pada anak-anakku, wa abna akum, dan pada anak-anakmu, wa nisa ana, dan pada perempuan-perempuanku, wa nisa akum, dan perempuan-perempuan kalian, wa angfusana, pada diriku, wa angfusakum, dan diri kalian. Fanajma'u, maka mengumpulkan aku, hum, pada abna ana wa abna akum, ila akhirih. Natadarra'u, bersungguh-sungguh aku, fit du'ai, di dalam doa. Fanaj'al, maka menjadikan aku, laknatallahi, pada laknat Allah, alal kadhibina, atas orang-orang yang berdusta. Alal kadhibina, atas orang-orang yang berdusta. Bi annakula, dengan untuknya mengucapkan kita, Allahumma, ya Allah, il'an, melaknatlah Tuhan, al-kadhiba, pada orang yang berbohong, fi sya'ni Isa, di dalam keluarganya Isa alaihissalam, di dalam keadaannya Isa alaihissalam. Wa qad da'a, dan benar-benar memanggil siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafda Najrona, pada golongan Nasraninya tanah Najron. Lidzalika, karena nabtahil bidu'ai. Lidzalika, karena nabtahil bidu'ai tersebut. Maksudnya diajak dungo temenan. Bisa semen kembalikan ke nabtahil. Natadarra'u bidu'ai ini kuwe. Lamma haju, di dalam ketika mengeluarkan hujjah siapa wafda Najron, hu, pada Nabi, fihi, di dalam sya'ni Isa. Faqalu, maka berkata siapa wafda Najron,
hatta nanzuru sehingga berangan-angan aku fi amrina di dalam perkaraku. Summa na'ti kemudian datang aku kepadamu. Fakola maka berkata. Summa na'tika fakola maka berkata siapa? Dzu ra'yuhum. Siapa dzu ra'yihim? Pembesar-pembesarnya Ra'yihim nggih. Napa nggih ra'yi niku bisa dimaknani cendekiawan ya. Siapa dzu ra'yihim cendekiawannya wafda Najron. Laqad araftum benar-benar telah mengetahui kalian nubuwatahu pada kenabian Isa alaihi salam. Wa annahu dan sesungguhnya sya'an itu ma bahala tidak meledek. Siapa kaumun satu kaum nabian pada nabi illa huliku kecuali dirusak siapa kaum. Fawada'u maka berdamai kalian ar-rajula pada seseorang ay Muhammad. Ar-rajula pada seseorang ay Muhammad. Artinya Nabi Muhammad. Wang sorofu dan bubar kalian dan bubarlah kalian faktu maka mendatangilah kalian hu pada Muhammad. Wa qad kharaja dan benar-benar telah keluar siapa Muhammad. Wa ma'ahu dan itu beserta Nabi Al-Hasanu adapun Hasan wal Husainu dan Husain wa Fatimatu dan Fatimah wa Aliyun dan Ali. Wa qala dan berkata siapa Nabi lahum terhadap wafda Najron, idza da'autu ketika berdoa aku fa'aminu maka aminlah kalian. Fa'abau maka mencegah atau membangkang siapa? Wafda Najron. Ayyula'inu untuknya dilaknat siapa wafda Najron. Wasolahu dan akad suluh. Siapa akad suluh itu akad damai. Siapa wafda Najron hu pada Nabi alal jizyati atas penarikan pajak. Rawa meriwayatkan hu pada hadis siapa Abu Nuaimin Abu Nuaim. Wa an Ibni Abbasin dan dari Abdullah bin Abbas. Qala berkata siapa Ibni Abbas. Lau kharaja apabila keluar siapa alladina orang-orang yubahiluna yang bersungguh-sungguh doa siapa alladin la roja'u maka kembali siapa alladin la yajiduna tidak menemukan siapa alladin malan pada harta wala ahlan dan tidak menemukan ahli dan tidak menemukan keluarga.
Waruwiya dan diriwayatkan apa lau khoroju apabila keluar siapa Aladin lah taroku maka akan terbakar siapa Aladin. Jadi pada saat itu orang-orang golongan Nasraninya tanah Najron ini sudah diberitahu oleh cendekiawan mereka. Jadi kan istilahnya pada masa itu masih ada ahli kitab. Yang disebut ahli kitab itu orang-orang yang tidak iman kepada Allah, tapi iman kepada Allahnya itu memang sebagai ahli kitab, masih memegang kitab Taurat dan Injil yang asli. Maka sebutannya adalah ahli kitab. Mereka adalah pendeta-pendeta yang cendekiawan yang tahu dan meyakini tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam. Pada saat itu orang-orang Nasrani tanah Najron ini sudah diberikan peringatan oleh pendeta-pendeta mereka bahwasanya kaum kita itu tidak mengingkari kenabian Nabi Isa alaihissalam kecuali kalian yang keyakinannya memang dirusak, ilahuliku, kecuali kalian kalau termasuk di dalam kaum yang keyakinannya rusak gitu. Sudah diberikan peringatan seperti itu. Terus juga sudah diberitahu bahwa Nabi Muhammad ini membawa ajaran yang sama dengan Nabi Isa, maka pergilah kalian ke sana. Sebagian dari mereka memang pada akhirnya menemui Nabi Muhammad pada saat itu nih. Jadi dikisahkan di sini kalau kalian berusaha mendebat. Jadi kan gini, tidak hanya tidak percaya, tapi masalahnya mereka juga mendebat gitu ya. Kalau mendebat, maka sudah pasti laknat Allah akan turun secara langsung. Ini dijanjikan di dalam Al-Quran, dijanjikan di dalam Al-Quran. Ya sudah, kumpulkan anak-anakmu, begitu juga dengan anak-anakku, langsung kita buktikan siapa yang mendustakan kisah Nabi Isa alaihissalam. Nah, orang-orang Nasrani Najron ini sudah diberikan peringatan oleh pendeta-pendeta mereka, tapi memang sebagian dari mereka ketika datang di situ Rasulullah tidak sendirian. Rasulullah sesuai dengan apa yang diucapkan bahwa yang diucapkan di dalam Al-Qur'an faman hajjaka fi min ba'di ma ja'aka minal ilmi, kalau ada orang-orang yang mendebatmu setelah diberitahu tentang kebenaran Isa, fakul ta'alau nad'u abna'ana, maka ucapkanlah kepada mereka, ta'alau, datanglah bersama anak-anakku, abna'ana wa abna'akum, dan anak-anakmu, nisa'ana wa nisa'akum, ayo kelompokno kabeh nggih. Rasulullah sudah datang ke tempat itu bersama dengan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ada Sayyidah Fatimah, juga ada Sayyidina Ali. Dikumpulkanlah keluarganya. Kemudian golongan Nasrani Najron yang pembangkang itu mereka juga datang karena kan disuruh oleh pendetanya, wis tangan delo meloo, karena ahli kitab itu memang orang yang tidak mendustakan kenabian Nabi Isa dan memang ahli kitab, pemegang kitab Taurat dan Injil yang asli gitu. Pada saat zaman Rasulullah memang masih ada orang-orang ahli kitab ini. Terus kemudian setelah mereka datang, sudah ada Nabi beserta keluarganya. Rasulullah mengatakan, ketika saya berdoa maka aminkan. Idza da'autu fa'aminu. Jadi Rasulullah merintahkan ketika saya berdoa dengan khusyuk, dengan tadarruk, dengan mindfulness istilahnya, maka aminkan itu, tapi mereka fa'abau, mereka membangkang. Terus apa yang terjadi? Laknat itu langsung turun seketika. Sebagian dari mereka kemudian berdamai dengan cara membayar upeti, membayar pajak. Jadi karena pada saat itu setelah proses Fathu Makkah, di mana perjanjian-perjanjian seperti ini memang ada, memang ada, dan ini nggak masalah gitu. Nah terus di sini dikatakan, bahkan diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, sebagian dari mereka yang sengaja membangkang itu kayak
keluar terus ikut doanya Rasulullah, tapi dalam posisi pengen aman. Ternyata nggak dapat apa-apa. Bahkan diriwayatkan dalam hadis yang lain, ketika mereka keluar rumah, karena di hatinya ada pembangkangan terhadap sya'ni Isa, terhadap keadaan atau kisah tentang kebenaran Nabi Isa, keluar gak selamat, metu langsung kobong. Nah ini diriwayatkan seperti itu. Inna hadza, sesungguhnya ini, al-madhkura artinya yang telah disebutkan, itulah huwa, adapun hadza, itu al-qasasu, cerita, al-khobaru artinya cerita, al-haqqu yang benar, alladzi la syakka yang tidak ada keraguan itu maujud fihi di dalam al-haq, fihi di dalam al-haq. Wa ma min ilahin, dan tidak ada adapun Tuhan atau sesembahan. Wa ma min ilahin, dan tidak ada adapun sesembahan. Zaidatun, adapun min itu tambahan. Zaidatun, adapun min itu zaidah atau tambahan. Wa ma min ilahin itu illallahu, kecuali Allah. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, itulah huwa, adapun Allah itu al-azizu, zat yang mulia kekuasaannya. Fi mulkihi artinya di dalam kekuasaan Allah. Al-hakimu yang menegakkan hukum. Fi sun'ihi, di dalam perbuatan Allah. Fa in tawallau, maka apabila berpaling siapa ahlul kitab, a'radu artinya berpaling siapa ahlul kitab, anil imani, dari iman, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu alimun, zat yang maha tahu, bil mufsidina, dengan orang-orang yang rusak. Bil mufsidina, dengan orang-orang yang rusak atau membuat kerusakan. Fayujazi, maka membalas siapa Allah, him pada al-mufsidin, wafihi, dan itu di dalam al-mufsidin, dalam lafadz al-mufsidin, wad'udz dzahiri, adapun meletakkan isim dzahir, maudhi al-mudmari, pada tempatnya isim dhamir. Kul, mengucapkanlah engkau ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab. Al-Yahuda artinya orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Ta'alau, kemarilah kalian, ila kalimatin, terhadap kalimat, sawain, yang sama. Masdarun, adapun sawa itu masdar, bimakna mustawin, dengan makna yang sama. Apa amruha, perkaranya kalimat. Apa amruha, perkaranya kalimat. Sama, bainana, di antara kita, wa bainakum, dan di antara kalian. Kul itu tadi perintahnya adalah kepada Nabi Muhammad, ya, ucapkanlah kepada ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Kemarilah kalian dengan kalimat yang sama di antara kita dan di antara kamu, ya. Adapun kalimat itu alla na'budu, untuknya tidak menyembah aku illallaha, kecuali pada Allah, wala nusyrika, dan tidak menyekutukan aku bihi, dengan Allah, syai'an, pada sesuatu, wala yattakhidha, dan tidak mengambil siapa ba'duna, sebagian dari kita, siapa ba'duna, sebagian dari kita, ba'don, pada sebagian yang lain, arbaban, pada sesembahan, pada Tuhan-Tuhan.
arbaban pada sesembahan min dunillahi dari selain Allah, min dunillahi dari selain Allah. Jadi sebenarnya kalau etika, ya, beberapa kalau kita memahami bahasa Indonesia secara keseluruhan, seperti kata ilah atau rob, ya, itu memang baiknya tidak diartikan dengan kalimat Tuhan. Kalau kita seorang Muslim, kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah, maka ketika kita mengartikan ada baiknya, ya, seperti kata ilah atau rob itu kita sebut dengan sesembahan, karena kita sudah meyakini bahwa Tuhan itu hanya Allah, ya. Ya, itu etika, bisa dipakai, bisa tidak. Min dunillahi dari selain Allah. Kamat takholtum sebagaimana untuknya mengambil kalian al-ahbaro pada orang-orang alimnya Yahudi, waruhbana dan pada pendetanya Nasrani. Fa in tawallau, maka apabila berpaling siapa ahlul kitab, a'radu artinya berpaling siapa ahlul kitab, anit tauhidi dari tauhid, fakulu maka mengucapkanlah engkau, antum ya kalian, lahum terhadap ahlul kitab, fa in tawallau fakulu ishhadu menyaksikanlah kalian bi anna dengan sesungguhnya kami itu muslimina orang-orang yang bertauhid, muwahhidina artinya orang-orang yang menunggalkan Allah. Muwahhidina artinya orang-orang, muwahhiduna ya. Muwahhiduna artinya orang-orang yang menunggalkan Allah. Wa nazala dan turun. Lama qala ketika berkata siapa al-yahudu orang Yahudi. Ya, turun ayat ketika orang-orang Yahudi ini berkata, Ibrahimu adapun Ibrahim itu Yahudiyan, itu Yahudiyun, bangsa Yahudi. Wa nahnu dan adapun kami itu ala dinihi atas agamanya Ibrahim. Wa qalat dan berkata siapa an-nasoro kaum Nasrani, kadzalika sebagaimana Ibrahimu Yahudiyun wa nahnu ala dinihi. Pokok rekayasa. Bagaimana sekira ajaran Rasulullah ini tidak mereka terima, karena pada kitab-kitab terdahulu, ya, ajaran-ajaran mereka juga ada tentang nabi-nabi terdahulu. Nah, ketika mereka mengatakan Ibrahim itu Yahudi dan kami adalah pengikut Ibrahim, itu kata orang Yahudi. Orang Nasrani juga sama. Ibrahim itu Nasrani dan kami mengikuti agamanya Ibrahim. Ini ketika Rasulullah berdakwah tentang tentang kebenaran Nabi Isa alaihissalam, tentang tentang tauhid, ya, tentang penunggalan Tuhan, ya, tentang Allah yang esa itu. Mereka mengatakan seperti itu. Kemudian turun ayat ya ahlal kitab, ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, lima karena apa tuhajuna mendebat kalian, tuhajuna mendebat kalian, tukhosibuna artinya mendebat kalian fi Ibrahima di dalam perkara Ibrahim, biza'mikum dengan sangkaan kalian, biza'mikum dengan sangkaan kalian, annahu pada sesungguhnya Ibrahim itu ala dinikum atas agama kalian. Wama ungzilat dalam keadaan tidak diturunkan,
Wa ma unzilat dalam keadaan tidak diturunkan apa at-tauratu kitab Taurat wal injilu dan Injil illa mim ba'dihi kecuali setelah masanya Ibrahim. Di zamanin dengan masa tawilin yang panjang. Wa ba'da nuzulihima dan di dalam setelah turunnya Taurat wal Injil hadatsat baru datang apa al-yahudiyatu agama bangsa Yahudi wan nasraniyatu dan agama bangsa Nasrani. Afala ta'qiluna apakah tidak berakal kalian, tidak berangan-angan kalian. Butlana qaulikum pada kesalahan ucapan kalian. Jadi ayat ini turun ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'dihi afala ta'qilun. Jadi mereka mengaku bahwa agama Yahudi itu adalah agamanya Ibrahim, agama Nasrani adalah agamanya Ibrahim dan kami adalah pengikutnya. Turunlah ayat ini. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa kalian berdebat tentang Ibrahim sementara Taurat dan Injil itu tidak diturunkan pada masanya Ibrahim? Bahkan di sini dikatakan wal Injilu illa mim ba'dihi bi zamanin tawilin karena sangat jauh sekali, bahkan Zabur itu diturunkan 700 tahun setelah turunnya suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan Zabur ya, suhufu Ibrahim wa Musa itu sama suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Terus 700 tahun kemudian baru diturunkan Zabur. Berarti kan ngarang kalau mereka mengatakan bahwa aku ini Yahudi karena jauh sekali nih. Sama kalau lihat urutannya iki dijak mengimani kenabian Nabi Isa, nggih, di mana apa namanya? Terus mereka ngarang-ngarang cerita, nggih, bahwa agama Ibrahim itu orang Yahudi, Ibrahim itu orang Nasrani gitu. Kemudian turun ayat ini sebagai penjelasan kepada mereka bahwa tidak diturunkan kepada Nabi Ibrahim itu kitab Taurat dan Injil. Bahkan di sini dikatakan Taurat dan Injil itu illa mim ba'dihi illa mim ba'di. Di sini ditafsiri nggih di zamanin tawilin, di masa yang jauh sekali, pada masa yang jauh sekali nggih. Karena suhufu Ibrahim, suhuf itu diyakini oleh di dalam Islam nggih, di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa suhufi Ibrahim itu adalah sebuah ajaran syariat yang merupakan bentukan dasar yang kemudian mirip dengan ajaran Islam. Setelah turun suhufu Ibrahim 700 tahun kemudian, setelah itu 500 tahun kemudian baru diturunkan Taurat. Jadi ya mustahil kalau mereka mengatakan bahwa mereka adalah pengikut Ibrahim. Gitu. Ini maksud daripada ayat ini. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir dengan kesalahan ucapan kalian? Ingatlah. Litambihi adapun itu untuk memperingatkan. Ingatlah antum adapun kalian. Mubtadaun adapun antum itu mubtada ya haulai. Wahai ahli kitab. Ya haulai wahai ahlul kitab. Wal khobaru adapun khobarnya mubtada itu jajtum bertengkar kalian fima di dalam perkara lakum yang itu bagi kalian bihi dengan ma alimun adapun mengetahui min amri Musa dari perkaranya Musa wa Isa dan perkaranya Isa wa za'amtum dan mengaku kalian annakum bahwa sesungguhnya kalian itu ala dinihima atas agamanya Musa wa Isa. Falima tuhajjuna maka karena apa tuhajjuna berdebat kalian fima di dalam perkara laisa yang tidak ada itu lakum bagi kalian bihi dengan ma apa alimun mengetahui.
Min sya'ni Ibrahim artinya dari keadaan Ibrahim alaihi salam. Lah wong nang perkara sing kalian ngerti ae kalian tukaran gitu ya. Ha antum haula'i hajjatum fi malakum bihi ilm. Di mana kisah Musa dan Isa ini orang-orang ahli kitab sudah tahu sebenarnya, tapi ya mereka berdebat gitu lah. Kok saiki malah ngaku-ngaku paham tentang ajaran Nabi Ibrahim, padahal jelas-jelas mereka tidak tahu. Wallahu adapun Allah itu ya'lamu mengetahui siapa Allah sya'nahu pada keadaannya Ibrahim. Wa antum dalam keadaan adapun kalian itulah ta'lamuna tidak mengetahui kalian hu pada sya'nahu. Ta'lamunahu hune pisah nang jabone dalam kurung. Qala berkata siapa Allah Ta'ala tabri'atan karena membebaskan atau menyudahi li Ibrahim terhadap perkaranya Nabi Ibrahim. Wong dijak iman nggih, ngelambrang-lambrang tutuk agamane Nabi Ibrahim nggih. Ngarang-ngarang bahwa Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim itu Nasrani, padahal jauh sekali eranya. Jadi memang kalau diruntut nggih, memang Ibrahim ini kemudian Nabi Ibrahim ini kemudian punya putra yaitu Nabi Ismail nggih dan Nabi Ishak. Terus satu lagi putranya itu bukan nabi. Nah, Nabi Ismail ini yang sifat atau karakternya diturunkan kepada umat Rasulullah. Karena memang ini kan dari dua ibu yang berbeda nih, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak ini dari dari ibu yang berbeda. Yang satunya punya Nabi Ishak itu punya kecerdasan intelektual yang tinggi, sementara Nabi Ismail punya empati yang tinggi. Nah, yang diturunkan kepada karakter yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad itu dari karakternya Nabi Ismail. Kurang lebih seperti itu yang pernah saya baca nih. Jadi kecondongan Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim yang pengasih. Nabi Ibrahim itu memang dikenal sangat pengasih nggih. Khalilullah, kekasih Allah, karena memang ada banyak riwayat, ada banyak cerita nggih. Sehingga kemudian menurunkan Nabi Muhammad dengan segala karakter dan ajarannya sampai kepada kita semua. Jadi kalau bisa dibilang kekejaman orang sekarang itu sebenarnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekejaman umat-umat Nabi terdahulu. Jadi umat Rasulullah itu bisa dikatakan yo bejat sih lek ndelok jaman sakniki niku nggih ana ibu mateni anak sakwalike nggih. Macam-macam lah nggih kejahatan yang terjadi di akhir zaman niki, macam-macam. Ya wis iku karena memang sing jenenge setan niku mboten enten sing mati. Nggih, setan sing biyen nggodha umate nabi zaman biyen sampai dina kiamat jek ono nggih. Garek nyantole nang sapa iki? Masih ana umat Rasulullah lek jek nyantol nggih, ya kena penyakit pisan. Tapi kalau secara keseluruhan umat Rasulullah itu punya karakter pengasihnya Nabi Ibrahim. Itu juga yang kemudian diturunkan kepada Rasulullah SAW sehingga dengan ajarannya sekarang. Berikutnya kalimatu haju nafi ma laisa lakum bihi ilm min sya'ni Ibrahim wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Qala Allah Ta'ala tabri'atan Ibrahim makana tidak ada. Jadi kemudian Allah menurunkan ayat ini untuk membubarkan argumentasi mereka. Makana tidak ada siapa Ibrahim alaihissalam itu Yahudian, bangsa Yahudi, wala Nasranian, dan tidak juga bangsa Nasrani. Walakin kana akan tetapi ada siapa Ibrahim itu hanifan, orang yang condong, ma'ilan artinya orang yang condong, anil adyani terhadap agama-agama. Kulliha ya semuanya adyan ilat dini pada agama al-qayyimi yang tegak.
hanifan ya, condong musliman dalam keadaan yang Islam. Maksudnya apa di sini? Muwahidan artinya yang menunggalkan Allah. Nah, ini sebagai bukti nggih. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Karena memang di dalam riwayatnya ibadah atau ritual bahkan haji itu kan dari peristiwanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya kan? Yang kemudian kita amalkan sampai sekarang. Termasuk daripada karakter empati dan belas kasih yang diturunkan Rasulullah kepada umatnya, ini embrionya adalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi memang ada perbedaan karakter antara Nabi Ishak dan Nabi Ismail, dan ini juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, karena di sini ada perbedaan yang bahkan ada sebagian mitos yang mengatakan Nabi Ishak ini yang menurunkan orang-orang Eropa, kemudian kalau Nabi Ismail itu yang menurunkan orang-orang Asia, katanya begitu, karena secara karakter ini sangat mirip, ya. Jadi orang-orang Eropa yang punya kecenderungan intelektual yang tinggi itu adalah keturunannya Nabi Ishak, katanya gitu. Wes percaya gak percaya, yang penting kita yakini tauhidnya sama, ya, yang jelas sama. Seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwa maka na Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Muslim di sini dalam artian sama-sama. Nih, cara beribadahnya pun sama. Wa makana dan tidak ada. Siapa? Ibrahim itu minal musyrikina dari orang-orang musyrik. Inna aulan nasi sesungguhnya lebih berhaknya manusia. Ahaqohum artinya lebih berhaknya annas bi Ibrahim dengan Ibrahim itu lilladina bagi orang-orang ittaba'u yang mengikuti siapa alladin hu pada Ibrahim fi zamanihi di dalam zamannya Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin inna awlan nasi bi Ibrahim alladhi Ibrahima lilladina taba'uhu wa hadza nabiyyu adapun nabi ini Muhammadun yaitu Nabi Muhammad limuwafaqatihi karena untuknya cocok siapa Nabi lahu terhadap Ibrahim fi aksari syar'ihi di dalam lebih banyaknya syariatnya Muhammad. Wahadan nabiyyu adapun nabi ini waladina dan orang-orang amanu yang beriman siapa alladin min ummatihi dari umatnya Nabi fahum maka adapun alladin itu alladina orang-orang yang bagi yang semestinya apa ayyakulu untuknya berkata siapa alladin nahnu adapun kami itu ala dinihi atas agama Allah la antum tidak ada adapun kalian. Wallahu adapun Allah itu waliyun zat yang menolong al mukminina pada orang-orang yang beriman. Nasiruhum artinya penolongnya mukminin, wahafiduhum dan penjaganya mukminin. Wahafiduhum dan penjaganya mukminin. Jadi digomi lah oleh Allah karena mereka ngengkel ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini ngengkel, kemudian digomi dengan ayat ini. Ayat yang menjelaskan bahwa maka na Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa maka minal musyrikin dan Ibrahim tidak mungkin dia musyrik gitu ya. Kan kalau kita merujuk ke kisah Nabi Ibrahim kan nih sampai dilempar kan karena menghancurkan berhala-berhalanya raja pada saat itu. Jadi Nabi Ibrahim bukan orang yang
bukan golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Lah terus siapa yang berhak disebut sebagai pengikutnya Ibrahim? Ayat ini menjelaskan inna aulan nasi bi Ibrahim lilladzina tabauhu, yaitu orang-orang yang mengikuti pada Nabi Ibrahim di zamannya. Dan nabiyu, dan nabi ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Itu adalah orang-orang yang berhak disebut sebagai pengikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan mereka, bukan orang-orang Yahudi atau Nasrani, mereka hanya mengaku-ngaku karena memang bahkan agama Yahudi dan Nasrani itu ratusan tahun baru ada setelah Nabi Ibrahim. Berarti mustahil kalau Nabi Ibrahim itu adalah pengikut Yahudi atau Nasrani. Yang lebih tepat disebut sebagai pengikut Ibrahim adalah kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini di akhir ayatnya disebutkan wallahu waliyul mu'minin, Allah adalah penjaga orang-orang yang beriman. Jadi nggak usah khawatir, bisa dibilang kalau kita sudah menyatakan iman, kita memahami agama Allah, kita diberi kesempatan untuk belajar agama Allah, maka kita menjadi orang yang terpilih, istilahnya kita menjadi orang yang terpilih untuk memahami apa esensi ajaran tauhid itu yang sebenarnya. Kita bersyukurlah bisa ngaji seperti ini. Wadda ta'ifatum min ahlil kitab wallahu ta'ala a'lamu bishawab.